Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat menempatkan Afrika sebagai salah satu pasar utama produk pertaniannya. Dengan populasi yang kini sudah melewati angka 1,4 miliar jiwa, benua Afrika dilihat Washington sebagai ladang emas yang bisa terus menyerap jagung, gandum, kedelai, hingga unggas beku yang diproduksi secara massal oleh industri pertanian mereka. Strateginya sederhana. Amerika mengekspor hasil pertanian dengan harga murah karena mendapat subsidi besar dari pemerintah. Sementara negara-negara Afrika yang masih bergantung pada impor dipaksa menerima tanpa banyak pilihan. Namun keadaan itu kini berubah drastis. Negara-negara Afrika satu persatu mulai menolak produk pertanian Amerika, dan dampaknya benar-benar menggerus keuntungan besar yang selama ini dinikmati Washington. Penolakan itu tidak terjadi dalam ruang hampa. Ada kesadaran baru yang tumbuh di benua Afrika bahwa menerima impor murah dari Amerika justru melemahkan ekonomi mereka sendiri. Petani kecil di Ghana, Nigeria, Kenya, hingga Afrika Selatan sudah lama berteriak karena panen mereka tidak mampu bersaing di pasar domestik. Harga jagung atau beras lokal seringkali jatuh karena produk impor datang dengan harga yang tak masuk akal, lebih rendah dari biaya produksi. Hal itu bukan karena produk Afrika kalah kualitas, melainkan karena sistem subsidi besar-besaran di Amerika membuat harga ekspor bisa ditekan serendah mungkin. Inilah praktik dumping yang perlahan menghancurkan daya saing petani Afrika. Ketika pemerintah mulai melihat dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, gelombang penolakan pun semakin kuat. Salah satu isu paling panas adalah soal GMO atau produk hasil rekayasa genetika. Amerika dikenal sebagai produsen utama jagung dan kedelai GMO, dan mereka berusaha keras memasarkannya ke Afrika. Namun banyak masyarakat Afrika menolak dengan alasan kesehatan, budaya, hingga agama. Beberapa negara bahkan membuat regulasi ketat yang secara langsung menghentikan masuknya produk-produk tersebut. Kenya dan Tanzania misalnya menolak kontrak impor jagung GMO yang nilainya mencapai ratusan juta dolar, membuat perusahaan pertanian raksasa Amerika merugi. Penolakan yang berulang ini membentuk pola baru. Afrika tidak lagi bersedia menerima produk yang dipaksakan tanpa memperhitungkan kebutuhan dan keyakinan masyarakatnya. Dampaknya bagi Washington tidak kecil. Data menunjukkan ekspor pertanian Amerika ke Afrika yang dulu bisa mencapai 15 miliar dolar per tahun, kini anjlok hampir separuhnya. Industri unggas beku Amerika mengalami pukulan keras setelah Nigeria, Afrika Selatan, dan beberapa negara lain menutup keran impor. Kerugian di sektor itu saja diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar dolar. Sementara pasar gandum dan kedelai pun mulai berpindah ke Rusia dan Brasil. Jika dihitung kumulatif dalam satu dekade, kerugian Amerika bisa menembus lebih dari 20 miliar dolar. Angka ini bukan hanya soal dagang, tapi juga mencerminkan hilangnya salah satu pasar yang seharusnya menjadi investasi jangka panjang, mengingat populasi Afrika terus tumbuh pesat dan diprediksi menjadi benua dengan jumlah penduduk terbesar di dunia pada 2050. Afrika sebenarnya tidak sekedar menolak. Mereka bergerak untuk membangun ketahanan pangan sendiri. Nigeria menjadi contoh yang menarik. Saat pemerintah menutup pintu impor beras murah, masyarakat sempat mengalami kenaikan harga. Namun dalam jangka panjang, kebijakan itu membuat produksi beras dalam negeri melonjak. Petani mulai bersemangat menanam karena ada kepastian pasar, dan perekonomian desa ikut bergeliat. Ghana menjalankan program Eat Ghana, Grow Ghana untuk mendorong warganya bangga mengkonsumsi hasil tani lokal. Sementara Ethiopia dan Sudan mulai mengembangkan irigasi besar-besaran untuk meningkatkan produksi gandum. Langkah ini memang penuh tantangan, tetapi menunjukkan arah baru. Afrika ingin mandiri dan tidak lagi sekedar menjadi pasar buangan produk pertanian asing. Washington tentu tidak tinggal diam melihat kerugian besar itu. Berbagai upaya lobi politik dilakukan, bahkan bantuan ekonomi sering dijadikan alat tekanan. Jika Afrika mau membuka pasar untuk ayam beku atau jagung GMO dari Amerika, maka mereka bisa mendapat pinjaman atau investasi lebih mudah. Namun beda dengan dekade sebelumnya, kini Afrika punya banyak pilihan lain.
Rusia, China, India, bahkan negara-negara Teluk berlomba menawarkan kemitraan yang lebih saling menguntungkan. Afrika juga mulai memperkuat kerjasama internal lewat Uni Afrika untuk merumuskan kebijakan pangan bersama. Dengan posisi tawar yang lebih tinggi, ancaman atau tekanan dari Amerika tidak lagi menakutkan. Situasi ini punya dimensi geopolitik yang lebih luas. Hilangnya pasar Afrika berarti berkurangnya pengaruh Amerika di benua yang dianggap sebagai masa depan dunia. Rusia kini menjadi pemasok gandum utama Afrika, sementara China mengucurkan investasi besar di infrastruktur pertanian dan logistik. Brasil masuk lewat ekspor kedelai dan daging sapi. Kombinasi kekuatan ini membuat Amerika kehilangan cengkraman yang dulu hampir absolut. Yang lebih penting bagi Afrika, penolakan terhadap produk pertanian Amerika adalah simbol perlawanan terhadap kolonialisme ekonomi. Selama puluhan tahun, benua ini dijadikan pasar murah tanpa diberi ruang untuk tumbuh. Dengan menolak produk asing yang merusak, Afrika mengirim pesan kuat, cukup sudah, saatnya berdiri di atas kaki sendiri. Meski begitu, tantangan yang dihadapi Afrika tidak kecil. Pertanian lokal masih dihadapkan pada keterbatasan teknologi, minimnya infrastruktur, serta ancaman perubahan iklim. Ada resiko bahwa kebijakan penolakan impor bisa berbalik jika produksi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan populasi yang terus meningkat. Tetapi pemerintah di berbagai negara tampaknya sadar betul akan hal ini. Investasi besar diarahkan untuk modernisasi pertanian, penguatan riset bibit unggul, dan pembangunan sistem irigasi. Dukungan dari mitra baru seperti China dan Rusia juga memberi harapan bahwa transisi ini bisa berjalan lebih cepat. Jika Afrika berhasil mengatasi hambatan itu, maka penolakan terhadap produk pertanian Amerika tidak hanya simbolis, melainkan benar-benar menjadi langkah menuju kedaulatan pangan yang nyata. Dari sisi Amerika, kerugian miliaran dolar ini bukan hanya soal angka dalam neraca perdagangan. Hilangnya pasar Afrika berarti juga hilangnya pengaruh politik dan ekonomi di wilayah yang kini diperebutkan oleh banyak kekuatan global. Jika dulu Washington bisa dengan mudah mengatur arah perdagangan, kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa Afrika punya pilihan lain dan tidak lagi mudah diatur. Ini adalah pukulan telak bagi hegemoni Amerika di bidang pertanian global. Sementara itu, bagi Afrika, meski jalan menuju kemandirian masih panjang, arah perjalanannya sudah jelas. Mereka ingin mandiri, ingin melindungi petani kecil, dan ingin memastikan pangan mereka tidak ditentukan oleh kepentingan negara asing. Pada akhirnya, penolakan Afrika terhadap produk pertanian Amerika adalah titik balik penting dalam peta ekonomi global. Washington kehilangan miliaran dolar, sementara Afrika mendapatkan peluang untuk membangun masa depan yang lebih berdaulat. Ini bukan sekedar soal perdagangan gandum atau ayam beku, melainkan pertarungan antara ketergantungan dan kemandirian. Amerika sudah merasakan kerugian besar, dan jika mereka tidak mengubah pendekatan, maka masa depan perdagangan di Afrika akan sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan lain. Afrika kini sedang menulis babak baru sejarahnya. Dan dunia menyaksikan bagaimana sebuah benua yang dulu dianggap pasar pasif berani berkata tidak, meski yang ditolak adalah Amerika Serikat.